Di tengah hutan Sulawesi yang rimbun dan penuh misteri, terdapat sebuah rumah tua yang sederhana. Rumah ini milik seorang nenek berusia 80 tahun bernama Imah. Dalam pandangan banyak orang, rumah nenek Imah tampak biasa saja. Dindingnya yang terbuat dari kayu, atap yang sudah mulai bocor, dan halaman yang dipenuhi tanaman liar, tidak memberikan kesan bahwa di dalamnya tersimpan sebuah rahasia besar. Namun, siapa sangka di balik kesederhanaan itu tersimpan harta yang melimpah. Kehidupan sederhana Nenek Imah. Nenek Imah adalah sosok yang sangat dihormati di desanya. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah, penyayang, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Nenek Imah selalu berusaha untuk berbagi dengan tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ada yang datang ke rumahnya, ia selalu menyajikan makanan dan minuman, meskipun terkadang hanya dengan bahan-bahan seadanya. Setiap pagi, Nenek Imah bangun lebih awal untuk merawat kebun kecil di belakang rumahnya. Ia menanam sayuran dan buah-buahan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nenek Imah percaya bahwa hidup sehat dan sederhana adalah kunci kebahagiaan. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya, bahkan ketika hujan deras mengguyur rumahnya atau ketika musim kemarau datang dan tanahnya menjadi kering. Namun, di balik senyumnya yang tulus, Nenek Imah menyimpan sebuah rahasia. Suaminya yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu meninggalkan harta yang cukup banyak. Harta itu berupa uang tunai yang disimpan dalam beberapa tas tua dan tersembunyi di berbagai sudut rumah. Meskipun Nenek Imah tahu akan keberadaan harta tersebut, ia memilih untuk tidak menggunakannya. Baginya, kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan, melainkan pada hubungan yang baik dengan sesama. Berita tentang harta Nenek Imah menyebar. Suatu hari, berita tentang harta Nenek Imah mulai menyebar di kalangan warga desa. Beberapa orang yang mendengar kabar tersebut mulai penasaran dan berdatangan ke rumah Nenek Imah. Mereka ingin melihat apakah benar ada harta yang melimpah di rumah nenek. Namun, tidak semua orang datang dengan niat baik. Beberapa di antara mereka memiliki rencana untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Di antara warga desa, ada seorang pemuda bernama Rudi. Rudi adalah sosok yang sangat menghormati Nenek Imah. Ia sering membantu nenek dalam pekerjaan sehari-hari dan merasa bahwa Nenek Imah adalah sosok yang seperti keluarga baginya. Ketika Rudi mendengar tentang harta Nenek Imah, ia merasa khawatir. Ia tahu bahwa harta bisa menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketegangan meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang datang ke desa, ketegangan mulai meningkat. Beberapa orang dari luar desa datang dengan niat buruk, ingin mengambil harta Nenek Imah dengan cara apapun. Mereka tidak peduli dengan perasaan Nenek Imah atau hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Rudi merasa perlu untuk bertindak. Ia berkumpul dengan warga desa lainnya untuk membahas situasi ini. Ini bukan hanya tentang uang, kata Rudi kepada warga desa. Ini tentang Nenek Imah. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengganggu kehidupannya. Kita harus melindunginya. Warga desa sepakat untuk bersatu dan melindungi Nenek Imah. Mereka merencanakan untuk menjaga rumah nenek dan memastikan bahwa tidak ada orang luar yang bisa masuk dengan niat buruk. Rudi dan teman-temannya mulai berjaga di sekitar rumah Nenek Imah, siap menghadapi siapa saja yang mencoba mengganggu. Nenek Imah mengadakan perayaan. Dalam situasi yang tegang ini, Nenek Imah melihat bahwa banyak orang yang datang bukan hanya untuk melihat harta, tetapi juga untuk merasakan kebersamaan. Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan kecil di desanya. Nenek Imah ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hubungan antar manusia, bukan pada harta yang dimiliki. Marilah kita berkumpul dan merayakan kebersamaan kita, kata Nenek Imah kepada warga desa.
Aku ingin berbagi kebahagiaan dengan kalian semua, bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cinta dan persahabatan. Perayaan itu diadakan di halaman depan rumah Nenek Imah. Ia mengundang semua orang, baik yang tinggal di desa maupun yang datang dari luar. Semua orang membawa makanan dan minuman, menciptakan suasana yang hangat dan penuh keceriaan. Nenek Imah tersenyum bahagia melihat semua orang berkumpul dan berbagi cerita. Mengubah harta menjadi berkah. Selama perayaan, Nenek Imah berbicara kepada semua orang tentang pentingnya berbagi. Ia mengajak mereka untuk menggunakan harta yang dimilikinya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di desa. Mari kita gunakan harta ini untuk membangun sekolah, menyediakan makanan bagi yang membutuhkan, dan memperbaiki infrastruktur desa kita, ujarnya dengan penuh semangat. Warga desa sangat terinspirasi oleh kata-kata Nenek Imah. Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam menggunakan harta tersebut untuk kebaikan bersama. Dalam beberapa minggu ke depan, desa mulai berubah. Dengan bantuan uang dari Nenek Imah, mereka membangun sekolah baru untuk anak-anak, memberikan makanan gratis kepada yang membutuhkan, dan memperbaiki jalan yang rusak. Kekuatan kebersamaan. Proyek-proyek ini tidak hanya membawa perubahan fisik di desa, tetapi juga menguatkan ikatan antar warga. Mereka bekerja sama, saling membantu, dan merasakan kebahagiaan yang datang dari kebersamaan. Nenek Imah menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi semua orang. Meskipun harta Nenek Imah sangat berharga, yang lebih berharga adalah pelajaran yang diajarkannya kepada semua orang, bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan materi, tetapi pada cinta, persahabatan, dan kebersamaan. Nenek Imah menunjukkan bahwa dengan berbagi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Kesimpulan. Kisah Nenek Imah di Sulawesi adalah sebuah pengingat bagi kita semua. Dalam dunia yang seringkali terfokus pada materi dan kekayaan, kita harus ingat bahwa hubungan yang kita jalin dengan orang lain adalah yang terpenting. Nenek Imah, dengan segala kesederhanaannya, telah mengajarkan kita bahwa harta yang sebenarnya adalah cinta dan kebersamaan. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Nenek Imah dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berbagi dengan sesama, dan menciptakan kebahagiaan di sekitar kita. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Nenek Imah di Sulawesi. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang arti kebahagiaan dan kekayaan sejati yang terletak pada kebersamaan dan saling berbagi. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Dengan berlangganan, Anda akan menjadi yang pertama mengetahui kisah-kisah inspiratif, informasi menarik, dan pelajaran hidup yang bisa mengubah perspektif Anda. Mari bersama-sama kita ciptakan komunitas yang saling mendukung dan berbagi inspirasi. Sampai jumpa di tulisan selanjutnya. Ingatlah, kebahagiaan sejati ada di sekitar kita, dan setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Salam hangat dari kami.